Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam. Hari ini Minggu 8 Agustus tahun 2021. Encik sapa dulu adik-adik semua, bahkan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga di rumah. Apa kabar semua hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Encik percaya semua pagi hari ini pasti sudah diberkati oleh Tuhan, sudah mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Baik, ibadah kita akan mulaikan pagi hari ini. Encik undang semua berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Telah Lama Ku Cari-Cari. Minggu yang dikasih Tuhan, kita angkat lagi satu pujian Dalamnya Hatiku. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku, jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, torang siapkan torang pe hati dan pikiran, torang akan memulaikan torang pe ibadah di pagi hari ini. Dan mari torang satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari ini dalam ibadah gereja anak.
Kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan ibadah ini akan segera kami mulaikan. Kami minta Engkau menuntun ibadah ini agar dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini kiranya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, dikasih Tuhan masih tetap berdiri. Nanti orang mau duduk sebentar sesudah doa pengakuan dosa. Sebelum orang masuk dalam doa pengakuan dosa, orang mau angkat lagi sebuah pujian, big or small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Coba sekali lagi tolong menyanyi lagu ini, big or small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, mari torang akan berdoa. Torang akan mengaku dosa torang di hadapan Tuhan. Torang mari sikap berdoa, lipat tangan, torang tutup mata, torang berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Kembali lagi kami, anak-anak-Mu, datang ke hadirat-Mu Tuhan, seraya hanya mau mengaku setiap salah dan dosa yang sering kami lakukan, melawan orang tua, kakak, adik kami, bahkan sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami, agar kami lebih layak lagi disebut sebagai anak-anak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa naik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, persilakan duduk dulu semua, dan sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan dituntun oleh Enci Wati. Dan sebelum orang masuk dalam pelayanan firman, orang mau angkat dulu sebuah pujian, satu kali Allah berfirman. Bahwa kuasa dari Allah asalnya, dari
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, semua duduk yang tenang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman pagi ini yang akan dituntun oleh Ci Wati. Shalom semua adik-adik yang ada di rumah, Damai di hati. dan juga adik-adik engku dan enci yang ada di gereja. Shalom semuanya. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Dahsyat, Dahsyat. dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan, torang semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Dan sekarang di ibadah ini waktunya torang mau baca dan dengar firman Tuhan. Sementara mempersiapkan Alkitab, mari torang mau berdoa sebelum membaca firman Tuhan, dan semua sikap berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu bersama dengan guru sekolah minggu, bahkan juga orang tua kami yang sedang beribadah kepadamu pagi hari ini. Bapa, saatnya kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mengaku Tuhan, kami adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Kami tidak akan mampu untuk mengerti firman-Mu ini dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu, kami bermohon pagi hari ini biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menolong kami, mengurapi hati dan kepikiran kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami dengarkan, juga video yang nanti akan kami saksikan, itu akan memberkati kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkati kami semua yang mau mendengarkan firman-Mu, bahkan juga hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 1 Samuel 10. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Sekali lagi, firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab 1 Samuel 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Saul menjadi raja dengan undian. Orang baca sama-sama ayat 17 mulai. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami, maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana
Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Amin. Demikian firman Tuhan, kita ikuti ceritanya lewat video berikut ini. Samuel telah menjadi tua sehingga Samuel menunjuk dua anaknya untuk menggantikannya. Anak-anaknya bernama Yoel dan Abia. Tetapi dua anak Samuel ini tidak melakukan seperti apa yang dilakukan Samuel. Sehingga tua-tua Israel berkata kepada Samuel, "Berikanlah raja bagi kami orang Israel, biar kami sama seperti bangsa-bangsa yang lain." Samuel berdoa untuk bertanya kepada Tuhan, apakah bangsa Israel boleh diberikan seorang raja. Dan Tuhan mengizinkannya. Tuhan juga berfirman bahwa Tuhan sudah menunjuk raja bagi bangsa Israel. Dan Tuhan akan memberikan tandanya kepada Samuel. Kira-kira siapa ya adik-adik ya yang menjadi raja atas Israel? Ada seorang yang bernama Kis. Dia dari suku Benyamin. Kis mempunyai anak bernama Saul. Kemudian Samuel pun berkata kepada Saul bahwa Saul nantinya akan menjadi raja bagi bangsa Israel. Saul pulang ke rumahnya. Samuel kemudian mengumpulkan bangsa Israel. Samuel menyuruh mereka untuk memilih siapa yang menjadi raja atas bangsa Israel. Samuel mengumpulkan bangsa Israel sesuai dengan suku mereka. Dan terpilihlah suku Benyamin. Dari suku Benyamin, Samuel menyuruh untuk mengumpulkan dari setiap keluarga. Terpilihlah keluarga Matri. Dari keluarga Matri, mereka muka demi muka bertemu dengan Samuel dan terpilihlah Saul. Samuel pun berkata, "Inilah dia, raja yang dipilih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang sama seperti dia." Kalau Tuhan sudah menetapkan Saul menjadi raja, pasti Tuhan memberkati Saul dengan dahsyat dan luar biasa. Shalom adik-adik, damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh baku dapat ulang walaupun hanya lewat ibadah online, yaitu ibadah gereja anak di pagi hari ini. Tentunya semua yang hadir pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi orang baca bersama, bahkan ada yang cuma mendengar, ada yang saksikan DP video cerita firman Tuhan pagi hari ini, yaitu tentang Raja Saul. Adik-adik, orang Israel pada waktu belum ada raja, yang memerintah di Israel itu adalah seorang hakim. Orang belajar dari berapa minggu sebelumnya, di zaman hakim-hakim itu ada nabi yang Tuhan utus itu ada Deborah, ada Gideon, ada Yefta, dan minggu lalu ada Simson. Dan pagi hari ini orang mau baca cerita tentang Raja Saul. Saul ada raja pertama yang memerintah orang Israel. Pada waktu Nabi Samuel sudah tua, dia yang memerintah sebagai hakim di Israel waktu itu, dan dia punya anak dua, satu namanya Yoel dan satu Abia. Setelah dia menjadi tua, dia ingin mengganti anaknya yang dua ini yang mengganti menjadi hakim. Tapi adik-adik, ternyata orang Israel tidak mau karena ternyata anak Samuel ini tidak hidup seperti ayahnya. Mereka berdua hidup tidak takut Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu orang Israel meminta seorang raja yang akan memimpin bangsa Israel. Dan adik-adik, sebenarnya Tuhan kecewa dengan orang Israel, karena dengan orang Israel meminta seorang raja itu berarti bahwa orang Israel tidak mau dipimpin lagi oleh Tuhan. Tapi
torang tahu bersama, torang punya Tuhan, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi torang semua. Bukti sampai hari ini torang masih sehat, torang masih kuat, torang masih boleh beribadah pagi hari ini. Itu karena Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Dan apa yang diminta oleh orang Israel waktu itu, dorang minta seorang raja, Tuhan ikuti, Tuhan dengar apa dorang berpermintaan, dan Tuhan ternyata sudah mempersiapkan orang raja yang tentunya sangat luar biasa. Yang dipilih Tuhan saat itu DP nama Saul. Tuhan sudah mempersiapkan seorang pemimpin yang baik bagi bangsa pilihannya agar dapat diteladani. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, sungguh Tuhan yang sangat Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah juga Tuhan yang kita sembah sekarang, yaitu Tuhan Yesus. Dia sangat mengasihi orang Israel. Saat orang Israel berseru meminta kepada Tuhan lewat Nabi Samuel meminta seorang raja, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan seorang raja yang tentunya waktu itu yang Tuhan pilih pasti yang terbaik, dan pasti Tuhan sudah persiapkan dengan segala yang dibutuhkan sebagai seorang raja. Dia saat dipilih ternyata dia berbeda, unik dari semua orang Israel. Ternyata dari bangsa Israel dia yang paling tinggi, dan dia berasal dari suku Benyamin, dari keluarga Matri. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa kepada umatnya, umat Israel waktu itu, sehingga Tuhan mendengar atau mengabulkan permintaan orang Israel dengan memberikan seorang raja. Adik-adik yang sangat diberkati Tuhan, sebagaimana juga orang Israel, Tuhan sangat mengasihi orang semua. Bukti karena cinta kasih Tuhan, hari ini atau saat ini, walaupun dalam torang kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, torang banyak kali dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Sebagai anak-anak torang banyak kali melawan orang tua, dan juga banyak melakukan hal-hal yang lain yang tidak Tuhan suka. Tapi kasih Tuhan tetap torang rasakan, tetap torang alami sampai pagi hari ini. Amin. Amin. Orang Israel juga begitu, walaupun mereka banyak kali melawan perintah Tuhan, mereka sering mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan itu sangat sayang. Tuhan menjawab doa mereka memberikan seorang raja. Dari cerita ini sebenarnya mengajar kepada orang bahwa kasih Tuhan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada umat Israel pada waktu itu juga sampai hari ini tetap Tuhan nyatakan, Tuhan buktikan kepada orang semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menjaga melindungi kita sebagai Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia rela memberikan putranya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa orang semua. Itu karena dia sayang pada orang semua. Dan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, yang kita sembah, yang sudah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menolong siapapun yang saat ini sedang berseru memohon pertolongannya. Dia sanggup memberikan apapun yang kita perlukan karena dia Tuhan yang pengasih. Kalaupun saat ini ada anak-anak yang saat ini sakit di rumah atau dalam kesusahan, mari datang pada Tuhan. Cuma dengan berdoa, minta dalam nama Yesus, pasti Tuhan akan menolong. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan pasti dalam keadaan apapun akan sanggup menjaga, melindungi kita. Di keadaan pandemi seperti ini, mari orang tetap setia kepada Tuhan. Dengar-dengaran kepada Tuhan lewat orang tua, Tuhan tentunya dengar-dengaran. Orang menjadi anak-anak yang selalu rajin untuk beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa, dan tentunya rajin membaca Alkitab. Percayalah, Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk menebus dosa orang semua, yang sudah menyelamatkan orang semua, dia pasti akan tetap setia menjaga, melindungi kita semua. Di keadaan apapun, baik pandemi saat ini, dia tetap setia. Janganlah takut, karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dahsyat luar biasa akan selalu menyertai anak-anak yang sangat Tuhan berkati, bahkan orang semua yang beribadah pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya, bahkan orang semua yang mendengarnya. Amin.
Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci percaya kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, baik tayangan video maupun renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Wati di pagi hari ini. Dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, kita akan angkat pujian persembahan kami. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari semua sikap berdoa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami ada lagi menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Bapa sebab kasih-Mu yang sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami masih ada, boleh menikmati kehidupan kami di hari yang baru ini, hari Minggu, hari yang penuh dengan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak. Di dalamnya kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Enci Wati di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu selalu memberkati kehidupan kami, teristimewa sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden. Firman-Mu selalu menguatkan iman percaya dari anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Yarden. Biarlah kami pun Tuhan boleh menjadi saksi-Mu, sebagaimana Raja Saul yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin, karena keberaniannya ia boleh menjadi pemimpin pertama bangsa Israel. Kami pun Tuhan percaya bahwa kami yang ada saat ini, kami sudah Tuhan panggil, sudah Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian-Mu di dalam dunia ini. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memberkati kami, sekalipun kami sebagai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, di tengah masa pandemi yang ada sampai saat ini. Tuhan berkati kami dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami pun Tuhan tetap boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, baik lewat kehidupan kami, cara hidup kami, maupun setiap tindakan yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga boleh menjadi teladan dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati Enci Wati yang sudah membawakan firman-Mu di pagi hari ini. Pakai dia Tuhan lebih hebat lagi dalam pelayanan ini Tuhan, sehingga lewat pelayanannya Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Diberkatilah kehidupan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Mereka adalah masa depan gereja kami Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka berada, teristimewa ketika saat ini Tuhan, di masa COVID-19 ini. Setiap tugas pekerjaan, aktivitas anak-anak kami saat ini
sedang dilaksanakan dari dalam rumah. Biarlah ya Bapa, Engkau tetap memberikan semangat bagi anak-anak kami, sukacita senantiasa terpancar dari dalam hati mereka, dan biarlah mereka pun Tuhan tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan mereka, dan buat juga mereka selalu percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang selalu setia dan berseru kepada nama Tuhan. Begitu juga dengan guru-guru sekolah minggu. Dari kolom 1 sampai dengan kolom 22, Tuhan berkati kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Dalam tanggung jawab pelayanan kami, biar Tuhan selalu beri semangat bagi kami, agar kami boleh melakukan tugas pelayanan ini di dalam tangan kasih-Mu. Beri sukacita bagi kami, sehingga kami pun Tuhan tetap boleh mengambil bagian dalam pelayanan kami, baik di kolom masing-masing maupun pelayanan seperti saat ini. Kami berdoa jika Tuhan mendapati ada anak-anak sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, biarlah jamahan kasih-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, sehingga mereka pun Tuhan boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Bapa di sorga, saat ini juga kami tetap berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam. Di periode akhir ini Tuhan, buat kami tetap semangat melakukan tugas pelayanan ini. Beri kami sukacita agar kami tetap boleh melakukan pelayanan ini. Apapun itu Tuhan, tantangan maupun rintangan, biarlah kami pun Tuhan tetap semangat boleh melakukan tugas pelayanan ini dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ketua Komisi Anak Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, Penatua Geradina Dalending. Dalam kehidupannya saat ini Tuhan, ia tengah menunggu untuk proses melahirkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati dia, memberi kesehatan, memberi kekuatan, teristimewa kekuatan iman, keteguhan hati, sehingga ia pun Tuhan boleh melakukan proses persalinan ini dan semuanya berjalan lancar di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua yang ia perlukan Tuhan persiapkan itu sesuai dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk jemaat kami, Jemaat Yarden Singkil Kampung Islam, para pendeta, pelayan khusus, seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22. Diberkatilah kami semua Tuhan. Beri kami Tuhan semangat agar kami pun Tuhan tetap ada memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Beri kami kerinduan untuk selalu memuliakan Engkau, mencari hadirat-Mu Tuhan. Teristimewa Tuhan di tengah situasi yang ada sampai saat ini. Kami bersyukur kami masih dimungkinkan untuk boleh ada mengambil bagian, untuk boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Biarlah hikmat daripada Tuhan, Tuhan taruh bagi kami, sehingga kami juga Tuhan tetap boleh mengikuti setiap protap kesehatan dengan boleh datang ke beribadah, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, sehingga kami juga Tuhan boleh menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan renovasi gereja yang akan dilaksanakan, pengecorannya akan dilaksanakan pada minggu berjalan ini. Biar Tuhan Engkau yang beserta dengan kami, teristimewa para panitia yang di dalamnya Tuhan pakai, Engkau beri semangat bagi mereka, para tukang, orang-orang yang Tuhan pakai untuk membantu pembangunan renovasi gereja ini, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan juga berkati para pemimpin bangsa kami, setiap kebijakan yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan berkati, sehingga bangsa kami Tuhan boleh dipulihkan, keadaan negara kami boleh kembali seperti semula. Kami sungguh percaya semuanya waktu Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami sudah memberi persembahan, diberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini boleh berguna untuk kepelayanan-Mu yang ada di jemaat kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami memohon ampun atas setiap salah dan dosa yang senantiasa kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Enci undang semua berdiri, dan sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan angkat pujian I Love You Jesus. Minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menyertai kami dalam persekutuan ibadah gereja anak di pagi hari ini. Dan biarlah berkat-Mu, berkat sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk adik-adik semua bersama dengan guru-guru sekolah minggu di rumah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di pagi hari ini. Selanjutnya informasi pelayanan untuk ibadah gereja anak minggu depan masih tetap dilaksanakan dalam bentuk video. Dan untuk ibadah guru-guru sekolah minggu pada minggu depan akan dilaksanakan di kolom 8. Dan pelaksana adalah guru sekolah minggu kolom 7. Dan informasi selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagi di Messenger maupun grup WA. Tetap jaga kesehatan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Shalom. Damai di hati.